Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini? Luar biasa, alhamdulillah ya, sehat semua. Ada yang sakit? Alhamdulillah, tidak ada ya. Ya, Bu Susan akan absen terlebih dahulu ya. Anindya Putri. Ya, jawab hadir Bu, lebih semangat lagi ya. Oke. Kemudian Kanu. Ya. Bagus Putra Wibawa. Ya. Arjuna. Ya. Kita doakan untuk anak-anak yang tidak masuk ya karena sedang sakit. Semoga yang sakit cepat disembuhkan ya, dan yang ada di kelas ini yang semuanya semoga selalu disehatkan ya. Amin amin ya. Oke, selanjutnya di sini Bu Susan akan menerangkan pelajaran hari ini adalah tentang globalisasi. Berada di daerah globalisasi ya. Coba kalian sebutkan contoh globalisasi di sekitar kita ya. Banyak ya contohnya ya. Coba ya, sebutkan apa? Ya betul. Contohnya ya ada banyak. Dan di sekitar kita. Coba kalian lihat sepatu kalian, tas, buku ya. Bu Susan kasih contohnya misalkan kayak tas. Itu dari mana produksinya? Bisa dari Indonesia. Kemudian ada buku juga dari Indonesia ya. Kemudian ada jam tangan. Jam tangan itu kebanyakan dari negara mana? Negara Swiss, betul. Apalagi selain itu ada HP, elektronik ya. HP itu kebanyakan dari Cina produksinya ya. Kemudian apalagi yang dari luar negeri? Banyak ya. Ada mobil, motor. Ya, contohnya kalau mobil motor itu dari Jepang ya produksinya. Jadi globalisasi itu dapat memudahkan beragam produk ya dari negara lain bisa ditemui di negara kita ya. Begitupun sebaliknya ya, dari negara Indonesia, jadi yang diproduksi dari negara Indonesia juga bisa ditemukan di negara lain. Seperti contohnya yang tadi disebutkan ya. Apa aja coba? Ulangin lagi. Iya. Batik bisa ya. Jadi batik nih yang Bu Susan pakai juga bisa loh ditemukan di negara lain ya. Kemudian ada makanan juga. Contohnya pizza. Pizza dari mana? Dari luar negeri ya. Iya, tapi nyatanya bisa masuk ke sini ya. Jadi intinya ya anak-anak, dengan perkembangan teknologi ya, perkembangan komunikasi dan transportasi itu bisa memudahkan ya produk kita ke negara lain dan dari produksi dari negara lain masuk ke negara kita ya. Apalagi sekarang itu sudah adanya e-commerce ya. Siapa di sini yang sering belanjanya lewat online ya. Nah, di situ juga kita bisa beli dari negara lain ya. Begitupun juga dari negara lain bisa beli ke negara kita. Nah, di sini apa sih manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Ya, tentu saja ya, tentu saja banyak ya negara-negara lain yang ingin bekerja sama Indonesia karena negara Indonesia itu untuk bahan perebutan negara-negara lain ya atau pemimpin-pemimpin lain, karena di negara kita ini, negara Indonesia itu posisinya yang sangat strategis ya. Jadi negara Indonesia itu banyak sekali yang ingin bekerja sama dengan negara kita. Cuman ya itu ya, negara Indonesia itu harus menimbang bekerja sama dengan negara lain ya, mana yang harus diterima dengan baik, mana yang tidak bisa untuk diajak kerjasama. Nah, nih
Coba, siapa yang sudah tahu batik? Tahu semua ya. Nih, Bu Susan pakai apa? Pakai baju batik ya. Nah, seni batik itu berawal dari seni tradisional ya, yang dibuat khusus untuk para petinggi keratin ya pada zaman kerajaan di Nusantara. Nah, seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan ya, bahkan telah mendunia. Nih gambarnya yang sedang membatik ya, contoh warga Indonesia yang sedang membatik ya. Nah, anak-anakku ya, di era globalisasi ini banyak sekali loh ya barang-barang dari dalam dan luar ya, dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih ya barang-barang sesuai dengan keperluan dan tingkat ekonominya. Nah, tingkat ekonomi yang berbeda itu bisa disebut keberagaman ekonomi ya, dari kalangan kelas bawah menengah atau dari kelas menengah ke atas ya. Jadi disesuaikan dengan tingkat perekonomiannya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bahasa Indonesia, yaitu informatif teks, eksplanasi berdasarkan struktur teks. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi berdasarkan struktur teks. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ya, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Ya, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi, ya, dari hasil pengamatan dirasakan dan juga dijadikan sebagai pembelajaran bagi pembacanya. Ya, struktur eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum ya. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum ya, fenomenal atau peristiwa alam yang akan dibahas. Kedua, yaitu urutan sebab akibat atau deretan penjelas ya. Pada bagian ini itu menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, anak-anakku masih ingat ya, dalam pembuatan teks eksplanasi yaitu terdiri dari yang pertama itu adalah topik masalah ya. Di teks tadi ya yang telah kita baca, topik masalahnya yaitu peran penting listrik di era globalisasi ya. Kemudian ada deret penjelas ya. Deret penjelasnya yaitu di teks yang tadi yang sudah kita baca itu pada PLTA air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air pada saat mengalirkan air tersebut ke turbin. Kemudian di paragraf ketiga yaitu ada kesimpulannya ya. Yang pertama dari tadi topik masalah ya, paragraf 1, terus paragraf kedua deret penjelas. Kemudian yang paragraf ketiga itu ada kesimpulan dan pesan ya. Nah, kemudian ini kesimpulan yang teks tadi ya. Itu turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Ya, generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapat tekanan dari air, angin, panas bumi atau lainnya. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Nah, turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi. Ya, menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar ya, dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah ya. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik ya, dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri ya, dengan memanfaatkan aliran air ya, nih airnya
dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya ya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja ya. Pembangkit listrik tersebut itu dinamakan pembangkit listrik mikrohidro ya, yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar gitu ya. Nah, anak-anakku, itu tadi kita belajar tentang apa? Yang waktu jam pertama tadi yang pertama, ayo. Masih ingat tadi yang pertama? Iya, tentang globalisasi, betul. Apa itu globalisasi? Silakan jawab. Iya, betul. Apa dampak buat kita ya globalisasi? Dampak untuk negara kita apa saja? Ya, sip, betul sekali ya. Contohnya globalisasi di sekitar kita apa saja? Iya, ada batik. Kemudian apa? Iya, betul sekali ya. Kemudian tadi kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Nah, cara membuat teks eksplanasi yang pertama terdiri apa saja? Ya, betul. Ada topik masalah yang pertama. Kemudian yang kedua? Ya, deret masalah. Betul. Yang ketiga apa? Iya, yang ketiga adalah kesimpulan ya. Masih ingat ya berarti ya. Ya, kemudian berhubung sudah waktunya pulang, Bu Susan minta kalian bikin tadi ya, kerjakan yang teks eksplanasinya ya, yang tadi sudah kita baca ya, tentang tenaga apa tadi judulnya? Ya, ya nanti silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan ya. Bu Susan kasih waktu 15 menit ya, cukup ya? Oke, Bu Susan tunggu. Ya, sudah selesai ya, silakan dikumpulkan tugasnya. Ya, untuk hari ini terima kasih ya kalian sudah mengikuti pelajarannya Bu Susan dengan baik. Ya, kita akan ketemu lagi di besok. Mudah-mudahan ya yang sudah hadir pada hari ini ya diberikan kesehatan dan semoga yang tidak berangkat hari ini disembuhkan ya, yang sedang sakit ya. Silakan ketua kelas berdoa kembali untuk berdoa pulang ya. Ya, terima kasih untuk pelajaran hari ini ya. Bu Susan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.